Udah bisa mulai ya? Udah, Kak. Udah ya? Ya, Kak. Kak Piska bisa bantu share itu nggak ya nanti dokumennya? Aku takut kayak tadi tuh. Ada di grup. Kak Cynthia kan di Kak Cynthia ya? Boleh. Oke, aku share screen-nya, Kak. Bisa ya, Kak ya? Tolong ya Kak Sin, soalnya ini tadi coba kok nggak bisa tumben nih. Oke, selamat pagi adik-adik semuanya. Pagi, Kak. Selamat pagi, Pak. Kak. Selamat pagi semuanya. Nah, pagi ini kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah bernyanyi, sudah memberikan persembahan, sudah memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kita akan berdoa. Lipat tangan, udah siap berdoa belum? Ayo, Kisya berdoa sayang. Siapa lagi nih? Ayo yang belum, kakaknya mau intip siapa nih? Keiko sudah siap, Bagas sudah semua ya. Yuk, kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami muliakan, Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami mengucap syukur Tuhan bahwa kami adik-adik sekolah minggu GKU Bintaro Jaya dari kelas besar Tuhan, kami sudah menyiapkan hati, jiwa kami, pikiran kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan perlindungan-Mu dan hikmah bijaksana yang ada pada Engkau. Roh Kudus yang ada dalam hidup kami yang akan memberikan tuntunan, hikmah bijaksana sehingga kami dapat melakukan firman-Mu yang sudah ditaburkan pagi hari ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Nah, ini cara udah di-share ya, Kak? Oke. Adik-adik udah lihat ya, hari ini sudah dari slide-nya sudah terlihat bahwa hari ini kita akan belajar mengenai hakim yang mana nih? Ya, yang kita belajar dari Hakim Deborah, yaitu di Perjanjian Lama ada Hakim Deborah. Ini lanjutannya dari minggu lalu. Nah, sekarang kami mau tanya, ayo, siapa yang masih ingat cerita tentang minggu lalu? Adik-adik ada yang masih ingat? Ayo, ada yang ingat nggak? Angel ingat nggak? Keiko ingat nggak? Keiko kemarin hadir nggak? Nah, ingat nggak? Ehud ya, Kak. Ehud. Siapa, Kak? Ehud. Ya, mengenai apa tuh? Intinya apa tuh? Apa yang kita pelajari dari Ehud? Yang itu sama hakim yang menegakkan kebenaran, dia penuh keberanian dan kecerdikan. Nah, pada pagi hari ini kita akan lanjut untuk mendengarkan mengenai Hakim Deborah. Adik-adik, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, kita baca dulu firman Tuhan pagi hari ini. Adik-adik buka dari Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai 9. Sudah dapat semuanya? Sudah, Kak. Oke, Kak Sin bisa next, Kak. Ya, kita baca ya bersama-sama ya semuanya ya. Oke, Hakim-Hakim 4, ayo kita baca semuanya 1, 2, 3. Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai 9. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras.
Next, Kak Sin. Ya, selanjutnya 4. Pada waktu itu, Deborah seorang Nabiah, istri istri Lapidot Lapidot, memerintah sebagai sebagai hakim hakim atas orang atas Israel. orang Israel. Ia Ia biasa duduk di bawah pohon pohon korma, Deborah antara antara Rama dan Rama Betel Betel di di pegunungan pegunungan Efraim. Efraim. Dan orang Israel menghadap dia dia untuk untuk berhakim berhakim kepadanya. Ayat ke-6, ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam Abinoam dari Kedes dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Israel Allah memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali. Dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan Ya, aku selanjutnya akan menggerakkan Kasen. Sisera, Panglima panglima tentara Yabin dengan dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke Sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak turut maju. Kata Deborah, baik, aku turut. hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Adik-adik, kita akan melihat video, yaitu video perjalanannya Deborah di kisah hakim-hakim ini. Komik Alkitab Anak. Perhatikan baik-baik, nanti kita akan ada tanya jawab dari cerita video ini. Jadi adik-adik perhatikan semuanya, jangan ada yang main-main. Semua perhatikan, jadi nanti kita akan tanya jawab mengenai video di sini ya. Oke, silakan Kak Sin. Kak, suaranya ada? Hakim Deborah. Sumber dari Kitab Hakim-Hakim pasal 4-5. Pada zaman dulu, bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, yaitu menyembah patung. Akibatnya, Israel kalah berperang dan dikuasai musuh, yaitu Raja Yabin dari bangsa Kanaan selama 20 tahun. Bangsa Kanaan punya seorang panglima tentara kuat bernama Sisera yang memiliki 900 kereta perang besi. Setiap hari, Panglima Sisera yang jahat beserta pasukannya berkeliling dan menindas orang Israel. Di Israel, ada seorang nabiah perempuan bernama Deborah. Deborah adalah hakim atau pemimpin dari bangsa Israel. Deborah duduk di bawah pohon korma antara Rama dan Betel. Deborah membantu orang-orang Israel yang punya masalah. Suatu hari,
bangsa Israel dan Deborah berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan berjanji akan membebaskan mereka dari musuh. Kemudian, Deborah memanggil Barak, yaitu panglima tentara Israel untuk berperang melawan bangsa Kanaan. Lalu, Deborah dan Barak beserta 10.000 tentara Israel pergi ke Gunung Tabor untuk berperang. Tiba-tiba datanglah Panglima Sisera dan 900 pasukan kereta besi beserta rakyatnya untuk menyerang Israel. Deborah berkata bahwa Tuhan telah maju di depan. Barak dan pasukannya turun menghadapi tentara Kanaan. Ketika akan berperang, Tuhan mengacaukan tentara Kanaan sehingga dengan mudah dikalahkan oleh tentara Israel. Panglima Sisera kalah dan melarikan diri bersembunyi. Tetapi, Panglima Barak berhasil menangkapnya. Begitu juga Yabin, Raja Kanaan juga kalah. Akhirnya, bangsa Israel menang dan hidup aman selama 40 tahun. Firman Tuhan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kitab Roma pasal 5 ayat 28. Oke. Ya, silakan next, Kak Sin. Oke, adik-adik, suara Kania kedengeran nggak nih? Jangan di play dulu, Kak. Kedengaran, Kak. Kedengeran ya? Oke. Tadi dari film yang tadi, video yang tadi, adik-adik dapat apa ya dari situ? Pelajaran tentang siapa ya? Hakim Deborah. Hakim Deborah. Terus di sana umat Israel itu hidupnya sebelum Hakim Deborah ini bertindak, mereka hidupnya bagaimana ya? Perang. Ditindas, Kak. Ditindas, betul. Jadi adik-adik, kalau ingat cerita minggu lalu setelah Ehud mati, orang-orang Israel itu dia hidup lagi untuk menyembah berhala. Ya, selama 20 tahun mereka hidupnya menderita. Nah, coba tadi adik-adik ingat nggak? Bangsa Israel menyembah dewa-dewa dan meninggalkan Allah ya? Iya. Nah, terus bangsa Israel 20 tahun ditindas oleh Raja Kanaan. Tadi ingat nggak nama rajanya siapa? Kanaan. Raja Yabin. Betul banget, Yabin. Nah, terus ada panglima perangnya, namanya siapa? Yang ditakutin panglima perangnya, depannya Panglima Sisera. Betul. Wih, luar biasa nih adik-adik nih. Namanya Sisera. Sisera ini adalah satu panglima perang yang sangat ditakuti. Pasukannya banyak. Tadi ingat nggak berapa jumlah pasukan kereta kudanya? 900 pasukan. Wih, luar biasa. Terus setelah itu Deborah ini siapa ya tadi? Dengar nggak Deborah ini siapa? Pemimpin Hakim. Hah? Hakim Israel. Hakim Israel. Kak Sin bisa next, Kak Sin? Ini nggak usah dinyalain, Kak Sin. Langsung ke next ke berikutnya aja. Ini nggak usah di play. Di next aja ke slide berikutnya. Nah, Deborah itu dia adalah
dulu, nama Deborah itu artinya lebah, tadi nggak ada ya di video itu ya. Dia itu adalah mempunyai suami namanya Lapidor. Arti Lapidor ini obor. Siapa yang pernah lihat obor? Tahu ya? Yang dari bambu itu ya, yang buat menerangi malam hari ya, zaman dulu ya. Itu namanya obor. Oke, next Kak Sin. Tadi di video tadi, di firman tadi, dibilang Deborah itu adalah siapa tadi? Hakim. Nah, cuman adik-adik, ya, hakim yang dimaksud di sini bukan hakim yang seperti adik-adik nonton di TV nih. Kayak gambarnya yang ada depan kalian nih. Itu ada hakim ketua, hakim anggota. Bukan seperti itu, ya. Hakim ini adalah pemimpin tertinggi di tanah perjanjian waktu itu setelah zamannya Musa dan Yosua. Nah, jadi hakim ini mungkin kalau zaman sekarang tuh kayak Jokowi lah gitu loh. Pemimpin tertinggi di tanah perjanjian. Jadi di sebuah negara gitu, sebuah perkumpulan itu seperti presiden gitu. Nah, jadi Deborah ini adalah orang yang sangat berkuasa. Nah, tapi Deborah ini juga seorang apa tadi nih yang di atas, coba baca. Nah, seorang siapa namanya? Nah, Nabiah ya. Nabiah itu apa ya? Nabi perempuan. Iya, nabi perempuan. Jadi nabi itu adalah orang yang penyambung lidahnya Tuhan. Nah, adik-adik, apalagi tadi dari film tadi, apa yang adik-adik lihat dari Deborah? Deborah suka duduk di bawah pohon apa tadi? Korma, Kak. Korma. Jadi dia itu orangnya suka membaur, meskipun dia orang yang paling tertinggi kuasanya, tetapi dia itu berbaur dengan rakyatnya. Jadi orangnya rendah hati adik-adik. Orangnya nggak sombong, nggak mentang-mentang, hei saya ini pemimpin. Tetapi dia tuh mau berbaur dengan rakyatnya. Makanya dia memilih duduk di bawah pohon korma untuk berbicara dengan rakyatnya. Nah, setelah itu tadi adik-adik lihat siapa? Deborah mendapatkan apa? Mendapatkan perintah dari Tuhan. Perintah dari Tuhannya apa adik-adik? Untuk melawan pasukan yang dipimpin oleh siapa tadi? Sisera. Betul. Sekarang kita tanya, Deborah ragu-ragu nggak ya? Enggak, Kak. Enggak ragu kan? Siapa yang ragu-ragu tadi di video itu? Barak. Betul, luar biasa nih adik-adik. Jadi senang ngajarnya, pinter-pinter semua. Iya, yang ragu itu Barak. Barak itu siapa ya? Barak itu adalah pemimpin pasukannya bangsa Israel. Ya, dia itu disuruh sama Deborah untuk memimpin bangsa Israel melawan pasukan Sisera. Terus si Barak ragu karena pasukannya cuma ada 1000. Nah, sedangkan Barak 900 kereta kuda. Belum lagi dibantu sama kerajaan-kerajaan yang lainnya. Mana mungkin? Kan satu kereta kuda itu nggak mungkin 1 orang, pasti isinya 4 orang. Jadi nggak mungkin. Jadi si Barak ini ragu banget gitu. Nggak mungkin lah kita bisa. Nah, keraguannya Barak ini akhirnya dikatakan oleh Deborah. Dia mengatakan ke Deborah gini. Jika engkau itu maksudnya Deborah ya. Jika engkau hakim Deborah turut maju, aku pun maju, kata Barak. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak mau berperang. Wah, berarti itu bentuk keraguannya. Nah, saat itu Deborah mengiyakan ikut maju perang atau tidak? Maju. Ayo, maju. Jadi Deborah ikut perang. Nah, di situ Deborah memperlihatkan kepada kita bahwa dia tidak ragu-ragu. Dan dia mendapatkan perintah itu dari siapa? Dari Tuhan. Dan dia percaya pada saat Tuhan memberikan perintah, pasti Tuhan melindungi kita, melindungi Deborah dan rakyat Israel. Nah, itulah kekuatannya Hakim Deborah, adik-adik. Hakim Deborah itu yang kita pelajari di sini adalah seorang wanita hebat loh. Wanita bisa mimpin. Dia satu-satunya hakim wanita di perjalanan sejarahnya bangsa Israel. Bayangin, satu-satunya wanita bisa memimpin
bangsa Israel sebagai hakim. Nah, Deborah itu kan boleh dong sombong. Hebat nggak tuh saya? Saya itu adalah hakim satu-satunya perempuan loh. Bayangin, bisa dong saya sombong. Tetapi Deborah sombong atau tidak? Tidak. Deborah tidak sombong. Deborah baik hati. Tetap dia rendah hati. Duduknya saja di bawah pohon korma. Dia mau bergaul atau mau berbicara dengan rakyatnya secara baik-baik dan santai. Nah, adik-adik, pada saat peperangan Sisera tadi melawan Barak tadi, pasukan Barak, siapa yang menang? Israel. Israel. Padahal kan nggak mungkin ya, nggak mungkin kita Israel bisa melawan 900 kereta kuda yang kira-kira 900 kali 4 aja orangnya udah berapa? Belum peralatannya canggih-canggih perangnya. Lah, Barak dipimpin sama Barak sama Deborah, bayangin senjatanya aja minim, cuma 1 tombak. Terus apa lagi? Orangnya cuma 1000. Kok bisa menang ya? Ada yang bisa jawab? Karena banyak. Karena Israel Karena dibantu ada Tuhan. roh Tuhan. Karena Iya, betul. Karena Tuhan juga ikut bertindak. Bertindaknya saat itu terjadi apa? Hujan, terus tanah berlumpuran. Nah, jadi pasukan kereta itu tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi Tuhan selalu campur tangan, selalu terlibat dalam kehidupan kita pada saat kita sudah percaya bahwa Tuhan itu yang selalu melindungi kita. Nah, jadi setelah Deborah menang dan pasukan Barak menang, ya, mereka itu hidup aman selama 40 tahun. Ya, jadi saat itu orang Israel itu hidup dengan baik, hidup dengan luar biasa tenangnya karena mereka kembali lagi kepada Tuhan. Mereka beribadah lagi kepada Tuhan. Nah, adik-adik. Jadi kita sudah lihat tadi ya bahwa Deborah itu adalah hakim keempat dari bangsa Israel. Terus dia itu adalah satu-satunya hakim dalam sejarah bangsa Israel. Terus dia itu seorang nabiah, yaitu nabi perempuan yang adalah penyambung lidah Allah. Deborah memimpin langsung peperangan. Dia menunjukkan sebagai pemimpin yang mempunyai keberanian. Setelah mereka menang, apa yang Deborah lakukan? Deborah melakukan yaitu apa? Memimpin semua rakyat Israel untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mereka menari, mereka dengan puji-pujian, bernyanyi, memuji nama Tuhan karena mereka yakin dan percaya mereka menang karena perlindungan dari Tuhan. Bisa next Kak Sin? Nah, tadi ceritanya Deborah, adik-adik. Bagaimana dengan kita? Kita ini anak Tuhan bukan sih? Anak Tuhan ya? Nah, sekarang boleh dong kita tanya-tanya dong di sini. Kita pernah ragu-ragu nggak? enggak. Wih, hebat. Enggak. Siapa yang jujur? Yang pernah ragu-ragu? Kania dulu pernah ragu-ragu. Ayo, siapa yang pernah ragu-ragu? Saya. Ya, oke. Iya. Pintar. Ya. Nah, sekarang kakaknya mau tanya nih. Siapa ya yang tadi yang jawab nih? Kania kurang lihat nih. Coba Kania tanya Bagas. Bagas, kamu pernah ragu-ragu nggak? Contohnya waktu itu Bagas ragu-ragu karena apa? Nah? Suaranya nggak kedengaran nih Bagas nih. Gas, masih di mute Gas. Coba mute buka dulu Bagas. Nah ya, Bagas pernah ragu-ragu nggak waktu itu mengenai apa yo? Kalau ragu-ragu kalau melakukan kesalahan, Pak. Nah, kalau melakukan kesalahan ragu-ragu ya itu berarti efek ya, berarti Bagas mengerti ya apa namanya mengakui bahwa Bagas melakukan kesalahan. Atau ragu-ragu untuk jangan-jangan saya lakukan ini saya salah lagi gitu ya maksudnya ya. Oke, sekarang siapa lagi tadi? Enzo mana Enzo? Enzo. Ada nggak Enzo?
Nggak ada ya? Oh, ada tuh Enzo. Enzo Ada. pernah ragu nggak? Pernah. Nah, kenapa ragu? Misalnya kalau disuruh orang tua yang ini, tapi orang tua yang disuruh papa yang ini, tapi mamanya kalau aku lakuin yang itu malah mamanya marah. Aku bingung mau yang mana. Jadi maksudnya kamu sudah melakukan yang ini, terus disuruh papa, terus kamu ragu karena mama nyuruhnya beda gitu maksudnya. Iya, malah dimarahin. itu bukan ragu sayang, itu nggak ragu sih, itu berarti kamu itu bingung. Orang disuruh papa begini kok sama mama malah dimarahin gitu ya? Iya. Ya, sekarang Kania tanya, adik-adik sini ada yang pernah ragu nggak waktu mau ujian? Ragunya seperti ini. Submit PH-nya malah Saya, Kak. dapat nilai pas KKM. Ternyata Nah, ya ternyata kan? Nah, jadi pernah nggak kalian ragu itu seperti ini? Sudah belajar nih, sudah berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan, besok aku udah mau ujian. Aku sudah belajar Tuhan. Aku mau minta perlindungan Tuhan pada saat ujian aku bisa melakukannya. Tetapi setelah hari H-nya pada kalian ujian, ada yang ragu. Ayo, siapa yang suka begitu? saya. Saya, Kak. Nah, jadi sering ya kayak gitu ya. Kok nggak pede ya? Kok ragu ya? Padahal kita sudah belajar, kita sudah berdoa, minta Tuhan perlindungan Tuhan. Tapi kok kita pada saat mau isi ujiannya ragu-ragu. Ini benar nggak ya? Ujung-ujungnya kalau ada anak nakal, langsung apa? Marahin. Bukan, yang suka itu loh, lihat-lihat kebetan. Nyontek. Iya, itu parah tuh. Jadi gini adik-adik, apalagi sekarang zamannya online, Kania sih terus terang nggak ngerti ya. Kalau lagi online gini ujiannya kayak gimana gitu. Kalian bisa nyontek nggak sih gitu kan? Nah, cuma sebagai anak Tuhan dan kita belajar dari cerita dari Hakim Deborah bahwa pada saat kita sudah mempersiapkan diri kita dengan baik, yaitu contohnya mau ujian, kita harus belajar, itu udah pasti. Terus kedua apa? Kita harus berdoa, minta pertolongan Tuhan, minta pertolongan Roh Kudus. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan sebagai anak Tuhan? Percaya bahwa kita bisa. Contohnya seperti tadi Deborah, dia nggak ragu-ragu karena dia yakin setelah dia berdoa, Tuhan pasti kasih kekuatan dia untuk bisa berperang. Begitu juga kita adik-adik. Pada saat mau ujian, adik-adik jangan ragu-ragu. Percaya bahwa adik-adik sudah melakukan persiapan dengan baik, sudah minta pimpinan Tuhan, adik-adik pasti bisa jawab. Jadi nggak usah ragu-ragu. Nah, begitu contohnya. Nah, terus ada lagi, misalnya ada yang di sini ada yang bisa bermain alat musik, ada yang bisa membaca puisi, ada yang punya talenta bernyanyi. Nah, adik-adik nggak boleh ragu-ragu. Jadi kalau orang pada saat adik-adik harus tampil, adik-adik harus percaya diri karena Tuhan yang menyertai. Karena kakaknya percaya adik-adik di sini pasti selalu berdoa. Nah, itu adik-adik kenapa sih kita nggak boleh ragu-ragu? Karena orang ragu-ragu itu tidak mendapatkan apa-apa dari Allah. Tuh. Jadi ragu-ragu itu kelemahan ya, dan itu kita sebagai anak Tuhan tuh harus menghilangkan sikap kita ragu-ragu. Ya. Waktu kakaknya ke Bali, ini kakaknya masih di Bali nih. Ya. Kakaknya masih di Bali. Waktu disuruh ke Bali, itu kakaknya ketakutan. Karena kakaknya itu biasa di kota. Biasanya istilahnya di Jakarta yang mallnya banyak, terus teman banyak, adik-adik sekolah minggu di sana semua. Tapi waktu saat itu keputusan harus dibuat, Kania berdoa sama Tuhan, selalu berdoa, selalu bergumul dengan Tuhan, doa puasa. Jadi semua keputusan diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Pada saat keputusan itu Kania harus ke Bali, pisah dengan Oma, jadi Kania cuma bawa Rafael aja, berdua doang loh kita di Bali ini, ya. Ada rasa ragu loh awalnya, ada rasa ragu terus takut gitu. Aduh, ntar gimana ya di sana ya berdua Rafael ya. Aduh, ntar gimana hidupnya ya nggak ketemu mall ya. Kita yang anak-anak mall tahu lah ya. Nah,
di sana kan ada pantai enak. Iya, cuman karena udah birong begini, makin main di pantai ya makinlah birong ya nggak Bagas ya. Nah, jadi tapi Kania juga akhirnya saat itu bersyukur karena Kania mendapatkan kesempatan kembali dan apa yang dilakukan adalah berdoa dan percaya bahwa perlindungan Tuhan ya dan amin dalam setiap langkah hidup kita perlindungan Tuhan. Jadi nggak boleh ragu-ragu. Ya, jadi Kania datang kembali tidak ragu-ragu, bekerja dengan baik, mencari komunitas gereja juga yang baik dan segala macam dilakukan tidak ragu-ragu karena apa? Percaya Tuhan ada beserta kita gitu. Nah, tadi karena dari pelajaran dari Deborah, kalau orang ragu-ragu ini tidak mendapatkan apa-apa dari Allah. Orang yang mengenal Allah tetapi ragu-ragu terhadap Allah, maka orang itu tidak akan mendapatkan apa-apa dari Allah. Allah menyukai orang yang datang kepadanya dengan iman. Nah, adik-adik ada yang tahu apa itu iman? Tahu. Apa? Ayo jawab. Apa iman? Atau seperti apa sih iman itu? Seperti roh yang menyertai kita. Seperti apa sayang? Berdoa. Berdoa. Terus apa lagi? Percaya ke Tuhan. Percaya ke Tuhan. Terus apa lagi? Tidak ragu-ragu. Tidak ragu-ragu. Apa lagi? Membaca kitab. Membaca Alkitab. Apa lagi? Yang paling terpenting adalah perbuatan. Jadi iman itu harus disertai perbuatan. Contohnya nih, contohnya. Siapa di sini yang percaya sama Allah? Percaya sama Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Saya. Ayo, angkat tangannya. Siapa yang percaya sama Tuhan Yesus? Saya. Oke, good. Tetapi pada saat kalian lagi di tempat gelap, kalian ketakutan. Ih, ada setan tuh, ada setan. Ayo, siapa yang begitu? Saya. Aku jadi sekarang sudah mendengar cerita Deborah tidak boleh lagi seperti itu karena di sini iman itu pakai perbuatan. Jadi pada saat kita lagi contohnya yang paling gampang tadi tempat gelap, ya tempat gelap itu kan kadang-kadang kita jadi takut ya. Ya. Ih gelap banget nih. Nah kita hanya berdoa Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus gitu loh. Jadi kita kita ucapkan dengan iman bahwa Tuhan Yesus beserta aku. Nah, perbuatan iman itu adalah kita tidak takut lagi saat itu. Karena apa? Tuhan Yesus ada di kita. Tuhan Yesus jaga kita. Nah, itu yang namanya iman. Sama tadi dengan ujian yang tadi. Adik-adik udah belajar. Tapi iman perbuatan itu bukan berarti begini ya. Adik-adik nggak belajar. Males-malesan. Main game mulu. Terus berdoa sama Tuhan kusyuk. Tuhan, besok saya mau ujian. Tuhan tolong, Tuhan urapi saya dengan kuasa-Mu, dengan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, saya bisa menjawab soal-soal. Wah, tetapi nggak belajar. Terus besokannya ada usaha juga. Itu dah, bener. Jadi kita itu bukan iman itu bukan asal ngomong aja, tetapi harus dengan perbuatan. Jadi kalau tanpa perbuatan itu nggak ada iman itu, ya. Nah, adik-adik jadi harus percaya. Orang yang mempercaya Allah itu akan diberkati oleh Allah, ya dan amin. Percaya di situ adik-adik. Kenapa? Pak, tapi kan hidup saya begini Kak. Ini contohnya pandemi Kak. Kalau kita diberkati Allah, kenapa pandemi ada ya? Ada yang bisa jawab? Karena virus. Ya, kenapa virus itu diizinin di hidup kita? Kan kita diberkati Allah. Kok ada virus? Ada manfaatnya juga kan? Apa itu manfaatnya? Manfaatnya jadi kita hidup waspada. Benar ya? Hidup kita jadi teratur. Jadi disiplin. Karena di masa pandemi ini kalau tidak disiplin pasti kena virus. Nah, kenapa Tuhan izinkan COVID ini ada? Karena Tuhan mau kita berpegang sama janji Tuhan. Kita mau selalu mengandalkan Tuhan. Jadi kita jangan takut sama virusnya, tetapi kita waspada dan berdoa, minta perlindungan Tuhan setiap saat. Nah, iman ini gini nih. Ini juga lucu nih, seru nih. Ini kayak kalian kan lagi di outdoor nih. Tapi nggak ada orang. Akhirnya nggak pakai masker. Nah, kalau kalian pergi ke mall, jalan-jalan nggak pakai masker, itu kalian melakukan
Kan kalian gini, saya kan percaya Kak, Tuhan Yesus melindungi saya Kak. Pasti Kak, virus nggak ada yang datang ke saya. Jadi saya mau ke mall nggak mau tuh yang namanya pakai masker. Benar apa enggak? Setengah benar, setengah Enggak. iya. Setengah benar, setengah iya. Karena di Amerika pergi ke mall udah boleh nggak pakai masker. Karena di sana virusnya sudah mulai mengecil, di kita kan masih banyak. Ya kan? Nah, tunggu perintah dari pemerintah. Kalau pemerintah bilang boleh sekarang lepas masker, kita lepas masker. Tetapi selama pemerintah bilang berapa? 6M apa 5M sih? Mencuci tangan. 6M. Oh, 6M. Apalagi ya? Coba kan ini kurang Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, terus apa lagi? Menghindari kerumunan. Menghindari kerumunan, apa lagi? Nggak mudik. Makanan bergizi. Menjaga social distancing, menjaga jarak, ya betul. Nah, Boleh jadi, mudik. nah itu kan perintahnya harus dilaksanakan. Ya kita harus taati. Bukan berarti kita percaya virus itu nggak ada. Enggak adik-adik. Tuhan mau melalui virus ini kita itu disiplin. Mengikuti aturan dan percaya kepada Tuhan. Bahwa segala sesuatunya itu Tuhan yang lindungi kita, Tuhan yang menjaga kita. Nah, seperti tadi Deborah. Jadi yang pertama apa? Tidak boleh ragu-ragu. Yang kedua adalah orang yang mempercayai Allah diberkati oleh Allah. Kita harus percaya dua ini. Ya, dari kisah Deborah ini dua hal ini yang kita belajar dari Deborah. Jadi adik-adik harus lakukan dengan iman. Jangan seperti Bapak Barak tadi. Bapak Barak itu ragu. Dia ragu. Dia juga berdoa sama Tuhan. Tapi dia ragu. Nah, itu kita nggak boleh seperti itu ya. Kita belajar ke depannya. Kita persiapkan diri kita. Kita berdoa senantiasa sama Tuhan. Kita baca firman Tuhan. Dan kita lakukan dengan baik. Tidak boleh ragu-ragu. Karena kita percaya Allah selalu beserta kita. Nah, adik-adik. Nah, jadi adik-adik semua udah tahu ya. Nah, jadi dari Deborah itu kita belajar sikap rendah hatinya Deborah. Ya, dia nggak sombong meskipun dia hakim, dia pemimpin, perempuan satu-satunya lagi. Tapi dia tidak sombong. Terus yang kedua, dia adalah orang yang tunduk sama perintah Allah. Meskipun Allah menyuruh sesuatu yang mustahil bagi orang lain, tetapi Deborah tetap percaya. Tidak ada yang mustahil di hadapan Allah. Adik-adik misalnya nanti dapat tugas yang berat banget dari gurunya. Kamu bilang, itu kan mustahil. Nah, adik-adik jangan bilang mustahil dulu, tapi dicoba dulu. Gitu loh ya, dicoba, belajar, diskusi dengan yang lain, berpengalaman. Jadi adik-adik itu lebih semangat untuk membuktikan bahwa adik-adik tidak ragu-ragu. Nah, terus apa? Belajar dari Deborah adalah ketaatan. Deborah itu nabiah loh. Orang nggak sembarangan bisa jadi nabiah. Ya, jadi kalau untuk menjadi nabi sudah pasti dia taat sekali sama Allah. Rajin berdoa, membaca Alkitab, hidup sesuai dengan firman Tuhan, tidak menjahatin orang, tidak bully orang, tetapi selalu mengasihi. Bahkan kalau Tuhan Yesus bilang apa? Kasihilah musuhmu gitu loh, ampunilah musuhmu, kita harus mengampuni. Nah, adik-adik itulah yang kita pelajari dari Deborah. Semoga firman Tuhan ini merema dalam kehidupan kita semua adik-adik ya. Kita mau belajar taat sama Tuhan, kita mau percaya sama Tuhan. Jadi percaya sama Tuhan itu bukan hanya kita berdoa dan baca Alkitab, tetapi dengan apa tadi? Dengan apa tadi? Tindakan, ya, dengan perbuatan. Kakaknya yakin dan percaya adik-adik di sini semua berani untuk berbuat sesuatu yang benar. Menyatakan kebenaran. Jadi jangan pernah takut untuk menyatakan kebenaran. Sebelumnya doa dulu minta perlindungan Tuhan. Terus kita berani menyatakan kebenaran. Jadi jangan ikut-ikutan yang salah. Ya, kita berani bilang tidak sama yang salah. Oke. Ayat hafalannya silakan Kak Sin. Next Kak. Bisa dibaca ya? Rumahnya. Adik-adik bisa buka kitabnya? Oke. Udah bisa ya? Nah, adik-adik baca ya. Bahwa di sini, ayo kita baca semuanya
ayat hafalan kita dari Roma 8 ayat 28. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Jadi ini ayat hafalannya untuk minggu depan. Ya adik-adik, jadi kita tahu sekarang bahwa Allah itu turut bekerja. Jadi adik-adik percaya dan imani bahwa Allah itu selalu ada bersama-sama kita, melindungi kita dan bekerja bersama-sama dengan kita. Karena mereka mengasihi Dia, karena Tuhan mengasihi kita. Kita ini adalah umat yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Adik-adik di sini semua terpanggil Tuhan menjadi anak-anak Allah yang luar biasa. Ada talentnya, ada yang bisa nyanyi lah, bermain lah, macem-macem lah ya. Semuanya kita diberikan Allah yang luar biasa. Jadi jangan pernah malu, jangan pernah ragu-ragu, karena kita sangat berharga di mata Allah. Amin. Oh iya, kakaknya mau tanya nih. Siapa yang hafal ayat hafalan minggu lalu? Ayo, siapa yang hafal? Halo, kok sunyi senyap? Kok sunyi senyap? Halo? Ayat hafalan minggu lalu. Ayo. Kata Kiko kemarin ikut nih. Ayo, dari Efesus. Tuh, kakaknya kasih bocoran tuh, Efesus. Hehehe. Kisya tahu nggak ya? Hafal nggak ya? Lupa tadi pagi aku sudah baca tapi lupa. Yang minggu lalu lupa. Keko bisa. Yohan mana Yohan? Ayo. Bagas, Enzo, ayo. Waduh, ini bagaimana ini? Jonathan? Angel? Aduh, Celi? Aduh, Esther? Ya, siap. Apa? Efesus 6 ayat 20. Ya. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Iya, sekarang saya kakak tanya sama Celi. Cel, hoi, halo. Celi, benar nggak tadi ayat hafalan minggu lalu? Iya. Iya, benar ya. Angela, ayo. Benar nggak tadi Jonathan ayat hafalan minggu lalunya? Wih, benar, jempol, luar biasa Jonathan. Tepuk tangan buat Jonathan. Keren. Yang lainnya hafal dong ya, cuma malu-malu ya. Ya nggak? Nah. Oke. Siapa lagi nih? Oke, adik-adik. Udah waktunya kita ya. Udah waktunya berpisah ya. Udah lewat ya. Maaf ya. Oke, kita akan tutup ibadah kita, cerita sekolah minggu kita, firman Tuhan kita. Sekali lagi adik-adik, firman Tuhan bukan hanya untuk didengar, firman Tuhan bukan hanya untuk dibaca, tetapi firman Tuhan itu harus dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Minta pimpinan Roh Kudus ya, untuk melakukan firman Tuhan. Sekarang kita tutup mata. Ayo, tutup matanya. Kita berdoa. Sudah siap? Oke, kita berdoa ya. Semua berdoa, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang luar biasa pada pagi hari ini, mengenai keberanian Hakim Deborah untuk menyatakan kebenaran. Tuhan, kami mau seperti Hakim Deborah, yaitu menjadi anak yang taat, yang melakukan segala sesuatu dengan iman dan perbuatan kami, sehingga kami tidak ragu-ragu, sehingga kami selalu percaya Allah menyertai hidup kami dan kami diberkati oleh Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami hanya adalah manusia biasa yang kadang kami berbuat dosa, karena itu ampunilah dosa-dosa kami Tuhan. Tuhan, kami siap untuk menjadi anak-Mu yang lebih taat, mengikuti firman-Mu dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena itu Tuhan, kami yakin dan kami juga menyadari bahwa kami lemah. Karena itu Tuhan, kami mohon pimpinan Roh Kudus yang selalu ada dalam kehidupan kami, yang memberikan keberanian, yang memimpin kami, menghibur kami, dan menolong kami
agar setiap detik nafas hidup kami selalu kami lakukan dengan takut akan firman Tuhan. Dan kami berani melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk teman-teman, terima kasih untuk kakak-kakak sekolah minggu. Biarlah kami siap untuk mengarungi kehidupan kami kembali esok hari, dan selanjutnya sampai 1 minggu ini, kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu, dan kami mohon berkat-Mu selalu menyertai kami dan keluarga kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, dengarkan doa yang jauh dari sempurna ini, karena kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Semua katakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati adik-adik. Tetap semangat. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Semuanya. Tetap semangat semuanya. Terima kasih Kania. Hari Minggu, Kak. Adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye Okta. Ih, ada orang Manado dong. Ih, gak lihat ini ada dari yang Manado ini. Aduh, hai Hili. Ini si Hili kenapa di kelas besar ya, bukan di Iya. kelas kecil? Dia main HP jadi dari tadi tuh nggak ngerti mungkin.